Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ma ba'du. Jamaah dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas kembali pembahasan kitab salaf klasik. Yang akan saya bacakan adalah salah satu fasal di dalam kitab Tanwirul Qulub karangan Syekh Muhammad Amin Al-Ghurdi. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang baik, pemahaman agama yang benar. Perkara kontennya setuju tidak setuju itu bukan masalah. Yang penting kita mengetahui bahwa khasanah keilmuan Islam itu sangat luas sekali. Bagi yang tidak setuju, ya cukup sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan. Bagi yang setuju, setidak-tidaknya mengetahui bahwa amaliyah yang dilakukannya itu ada pendapat ulama yang membolehkan. Faslun fi ziyaratil quburi, fasal di dalam menjelaskan ziarah kubur. Tusannu ziyaratu quburil muslimina lirrijali, disunahkan berziarah kuburan kaum muslimin bagi kaum laki-laki. Tujuannya apa sih ziarah kubur? Li ajli tadzakkuril mauti, dalam rangka untuk mengingat kematian, itu nomor satu, supaya kita ingat mati. Wal akhirati, dan dalam rangka mengingat akhirat, bahwa dunia itu sifatnya fana, sementara yang kekal hanyalah akhirat. Wa islahi fasadil qalbi, dan untuk membenarkan atau memperbaiki kerusakan hati. Sebab apabila kita itu sering ingat akhirat, ingat mati, maka hati kita insyaallah baik. Wa naf'il mayyiti bima yutla indahu minal Qur'an, dan memberikan kemanfaatan kepada si mayit ya dengan Al-Qur'an yang dibaca di sisinya, karena Al-Qur'an ketika dibacakan itu rahmat Allah akan turun ya di sekeliling yang membaca tersebut, dan apabila kita bacakan di hadapan mayit itu insyaallah dia akan mendapat manfaat. Li khabari muslimin, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Sesungguhnya aku, kata Nabi, dulu itu pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian di kuburan. Walikaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittari' fil qubur wa'tabir bin nusyur, rawahul Baihaqi. Lihatlah kalian akan kuburan, lihatlah kalian ke kuburan, dan ambillah iktibar terhadap hari kebangkitan. Hadis ini yang meriwayatkan adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Khususan kubur al-anbiya'i wal awliya'i wa ahli salah. Khususnya, ya disunahkan tadi itu khususnya adalah kuburnya para nabi, para wali, dan orang-orang saleh. Wa tukrahu minan nisa'i li jaz'ihinna wa qillati sabrihinna. Makruh hukumnya ziarah kubur bagi perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu biasanya suka banyak mengeluh, ya artinya banyak meratap dan sebagainya, dan sedikit sekali kesabarannya. Wa mahalul karohati illam yashtamil ijtima'uhunna ala muharramin wa ila haruma. Tempat kemakruhannya, kenapa si perempuan tersebut makruh ketika ziarah kubur? Tempatnya sebab jika perkumpulan kaum perempuan tersebut itu tidak mengandung keharaman atau tidak dilakukan di atas sesuatu perkara yang haram, misalnya terjadi ikhtilat antara laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Nah, apabila tidak terpenuhi syarat, artinya bahwa perkumpulan si perempuan tersebut itu dilakukan di atas perkara yang diharamkan syariat, maka ya haram hukumnya ziarah. Wa yungdabu lahunna ziyaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam, disunahkan bagi perempuan untuk ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah ya. Ketika di Madinah di dekat Raudhah ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan pun sunah ziarah ke sana. Wa kadza quburu sairil anbiya'i wal ulama'i wal awliya'i, demikian juga sunnah bagi perempuan ziarah ke seluruh makam para nabi, makam Nabi Ibrahim misalnya, makam Nabi Allah Musa misalnya kalau memang tahu tempatnya, dan ziarah ke makam para ulama serta makam para aulia kekasih Allah. Wa tata'akkadu yaumal 'id, dan lebih ditekankan kembali sunnahnya untuk ziarah ada pada saat hari Id, hari Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa min asyiyati khamisin, dan ditekankan juga sunnah adalah pada saat sorenya hari Kamis, artinya setelah lepas asar ziarah ke kuburan itu hukumnya sunnah.
Ya, sampai kapan? Ila tulu'i syamsi sabtin, hingga terbitnya matahari pada hari Sabtu. Berarti dari Kamis sore sampai Sabtu pagi itu hukumnya sunnah. Penekannya adalah sangat sunnah begitu. Wa yukrahul mabitu biha lima fihi minal wahsyati wal masyi wal julusi 'alaiha. Makruh hukumnya nginap di kuburan. Kenapa? Ya karena bisa menimbulkan keresahan dan juga berpotensi untuk jalan-jalan di kuburan dan duduk di atas kuburan, yang semuanya itu mamnu syar'an, dilarang oleh syariat. Wa yahrumul baulu wal ghaitu wa ilqa'un najasati 'alaiha, dan haram hukumnya baul kencing ya atau BAB atau membuang najis di atas kuburan, itu hukumnya haram. Wa yusannu ayyakuna az-zairu mutawadhi'an. Sunnah hukumnya bagi para peziarah yang ingin ziarah ke kuburan, yaitu dia dalam keadaan wudu, dalam keadaan punya wudu. Wa ayyakula inda dukhulihi, dan disunnahkan ketika dia masuk kuburan untuk berdoa atau membaca Assalamualaikum daro qaumi mu'minin wa inna insyaallah bikumul lahikun, atau dalam riwayat lain Assalamualaikum ya ahla diyar fa inna insyaallah bikumul lahikun, dan sebagainya boleh. Wa yaqra'a ay yusannu ay yaqra'a, dan disunahkan juga untuk membaca ma tayassara minal Qur'an, yaitu ayat Al-Qur'an, surat Qur'an yang mudah. Sunnah untuk membaca ayat Qur'an yang mudah. Yang mudah ya Fatihah, Al-Ikhlas, apa saja yang mudah bagi kita, sunnah. Li'annal qira'ata tanfa'ul mayyita fi salasati mawadhi'a, karena sesungguhnya bacaan Qur'an itu manfaat bagi si mayit di dalam 3 tempat dalam kitab ini. Pertama, idza quri'a fi hadratihi, tatkala dia dibaca di hadapan si mayit. Au fi ghaibatihi, atau dalam keadaan tidak di hadapan si mayit, kita misalnya di rumah, kita tidak di makam dia ya dan sebagainya. Lakin da'alahu aqibaha, tetapi berdoa untuknya setelahnya. Seperti Allahumma ausil wa taqabbal thawaba ma qara'na, misalnya ya Allah sampaikanlah pahala apa yang aku baca tadi kepada fulan kepada ayah kami dan sebagainya. Au qasadahu biha, atau dia bermaksud atau mentujukan bacaan Qur'annya kepada si mayit. Ya. Wa illam yad'u lahu, meskipun dia tidak berdoa untuknya. Jadi ketika kita baca saya pengen baca Qur'an untuk ibu saya gitu kan. Meskipun kemudian kita tidak menyertai dengan doa, itu manfaat kepada si mayit. Wa yusannu qira'atul ikhlasi 11 marratan. Sunnah hukumnya membaca surat Ikhlas sebanyak 11 kali. Wa ayyakula, dan kemudian dia berdoa Allahumma ausil thawaba ma qara'tuh ila fulanin aw lil mauta. Dia berdoa setelah selesainya, ya Allah sampaikanlah pahala apa yang telah aku bacakan tadi kepada si fulan atau kepada orang yang meninggal dunia. Itu namanya ihda'us thawab qiraatil Quran. Para ulama debatable, sudah pernah saya jelaskan. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai, Imam Ahmad mengatakan sampai. Imam Nawawi mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai jika tidak dijadikan doa, tidak ditambah Allahumma ausil wa taqabbal thawaba ma qara'na. Tapi kalau kemudian dijadikan doa, Allahumma ausil wa taqabbal thawaba ma qara'na, maka kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi itu sampai, karena doa itu pasti manfaat kepada si mayit. Wa ayatasaddaqa alaihim, dan sunnah bagi orang yang berziarah atau kepada bagi keluarganya untuk bersedekah atas nama si mayit atau atas nama si mayit. Wa yanfa'uhum, dan memberikan kemanfaatan sedekah tersebut kepada para mayit. Wa yasillu thawabuhu, dan akan sampai pahala sedekah tersebut ilaihim, kepada si mayit. Karena sedekah ini para ulama tidak ada khilaf, semuanya mengatakan bahwa sedekah yang dilakukan atas nama si mayit maka itu akan sampai atau manfaat kepada mayit, itu bila khilaf. Karena hadisnya sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Wa ayaqraba min mazurihi ka kurbihi minhu hayyan, yaitu kalau pada saat ziarah kita sunnah untuk mendekat kepada ahlil kubur atau kuburan atau mayit yang sedang kita ziarahi, dekat sekali sebagaimana dekatnya dulu kita pada saat hidup kepada bapak kita, mendekat saja, jangan jauh-jauh. Wa yusallimu alaihi mustaqbilan wajhahu, dan membacakan salam kepada beliau dengan menghadapkan wajahnya. Kan mayit itu kan menghadap ke kiblat, kita berarti menghadap, kalau kita kiblat sekarang kan di Indonesia barat, berarti kita menghadap ke timur sambil mengatakan assalamualaik ya abi, assalamualaik ya ummi dan sebagainya. Itu namanya mengucapkan salam
Ya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yamurru bi qabri ahihi al-mu'min." Tidak ada seorang pun yang dia ketika lewatan di kuburan saudaranya yang mukmin, kana ya'rifuhu fid dunya, yang ia kenal di dunia, wa yusallimu alaihi, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya, illa arafahu, kecuali dia akan mengenalinya juga, wa radda alaihi salam, dan dia akan membalas salamnya. Rawahu Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi, hadis tersebut yang meriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan Imam Baihaqi. Summa yatawajjahu ilal qiblat, setelah mengucapkan salam kemudian dia menghadap ke kiblat. Berarti jangan kemudian menghadap ke timur terus ya, karena kita posisinya tadi habis menghadap ke timur, tapi menghadap ke kiblat. Fayad'u lahu binahwi Allahumma rabb hadhil ajsadi al-baliyati. Ya, berdoa, ya Allah, Tuhan jasad-jasad yang telah rusak dan busuk ini, wal idham an-nakhirati, dan tulang-tulang yang telah rusak, allati kharajat minad dunya, yang telah keluar dari dunia, wa hiya bika mu'minatun, dia itu adalah orang yang beriman kepadamu ya Allah. Adkhil alaiha rauhan minka, ya masukkanlah atas jasad-jasad tadi yang telah rusak dan sebagainya, kenikmatan, rahmat, sayang darimu, ya. Wassalaman minni, dan salam dari kami, dari saya. Allahumma la tahrimna ajrahum, ya Allah, jangan kamu halangi dari kami, ya, ajrahum, pahala-pahala mereka, wala taftinna ba'dahum, dan janganlah kau uji kami atau fitnah kami setelah kematian mereka. Waghfir lana walahum, dan ampunilah kami, ya, dosa-dosa kami dan dosa-dosa mereka. Jadi ketika kita doa Allahumma la tahrimna ajrahum, ya, itu artinya kita minta supaya pahala mereka itu tidak terhalang dari kita semuanya. Wad du'a'u yanfa'u lidaf'il adzab, doa yang dipanjatkan kepada si mayit itu memiliki manfaat untuk menolak azab kalau seandainya dia disiksa. Wa raf'id darajat, dan untuk mengangkat derajat apabila dia memang tidak memiliki dosa yang mewajibkan siksa, begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mal mayyitu fi qabri illa kal ghariq al mughawwith yantadhiru da'watan tulhiquha min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lahu. Tidak ada seorang mayit pun di dalam kuburnya kecuali ia seperti orang yang tenggelam, al-mughawwith, yang dia minta tolong, yang tadhiru da'watan, yang dia senantiasa menunggu doa, tulhiquhu, yang disusulkan kepada dia, doa-doa yang dipanjatkan kepadanya, min ibnihi, dari anak-anaknya, wa akhihi, atau dari saudaranya, aw sadiqin lahu, atau dari kawan-kawannya. Fa'idha lahaqadhu, tatkala doa tersebut sampai kepadanya, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, hal itu lebih ia cintai dibanding dengan dunia dan isinya. Fa inna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar, karena sesungguhnya hidayah atau hadiah bagi orang-orang yang hidup, bagi orang yang mati adalah doa dan istighfar. Rawahu ad-Dailimi, ya, riwayat al-Imam ad-Dailami atau ad-Dailimi. Dibaca ad-Dailami boleh, ad-Dailimi juga boleh. Wa yungdabu wad'ul jaridi warraihani al-qabri, dan disunahkan untuk meletakkan pelepah kurma ataupun wewangian, kembang dan sebagainya, alal qabri, di atas kubur, kama jarat bil adatu, sebagaimana yang kebiasaan yang telah berlaku. Li'annahu yastaghfiru lil mayyiti madama rotoban, karena sesungguhnya ia akan senantiasa memintakan ampun atas dosa-dosa si mayit selagi dia masih basah. Lima thabata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syaqqal jarida bis nisfaini thumma gharasa ala qabrihi nisfan wa ala qabri nisfan wa qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yabisa. Ya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabit sesungguhnya atau sahih, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah membelah pelepah kurma menjadi dua, kemudian beliau menancapkannya yang satu di satu kuburan, yang separuh juga ditancapkan di
di kuburan yang lain, kemudian beliau berdoa, ya, mudah-mudahan ini bisa meringankan, ya, apa tuh namanya, la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam bisa ini mudah-mudahan pelepah kurma ini itu bisa meringankan dari keduanya, meringankan siksaan dari keduanya selagi ia tidak kering, gitu kan. Rawahu Syekhani, itu merupakan hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa minhu ya'lamu anna qira'atal Qur'an tanfa'ul mayyita li'annahu idza wasala an-naf'u ilaihima bisababihima hala rutubatihima fantifa'uhu bi qira'atil Qur'an minar rajulil mu'mini min babil aula. Dan dari hadis tersebutlah itu yu'lamu, diketahui, ya, tadi baca ya'lam salah, yu'lamu, diketahui sesungguhnya bacaan Quran itu akan manfaat kepada si mayit. Kenapa? Karena idza wasalan naf'u ilaihima bisababihima, tatkala sampai kemanfaatan kepada kedua orang ahli kubur yang disiksa sebab dari kedua pelepah kurma yang dibelah Nabi, ya, pada saat dia masih dalam keadaan basah, maka fantifa'uhu bi qiraatil Qur'an minar rajulil mu'min, ya, pemberian manfaat kepada si mayit dengan pembacaan Al-Qur'an yang dilakukan oleh seorang laki-laki mukmin itu mimbabi aula, itu termasuk dalam kategori, ya, lebih lagi, maksudnya kan, artinya ya lebih manfaat lagi. Kalau pelepah kurma saja, selagi dia tidak basah dia bisa memintakan bermanfaat, memberikan kemanfaatan untuk meringankan siksaan dari mayit, apalagi, ya, bacaan Quran yang disampaikan oleh laki-laki mukmin yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan begitu saja manfaat apa yang saya sampaikan ini menambah wawasan bagi kita. Dan sekali lagi bahwa masalah perbedaan pendapat di kalangan ulama masalah ita'us shawab qiraatil Quran itu adalah masalah-masalah yang telah berlalu ribuan tahun dan sampai sekarang belum selesai. Sikap kita dan insaf menghormati. Para ulama sepakat ziarah kubur itu sunnah. Tidak ada satupun yang mengatakan itu bid'ah, apalagi mengecapnya sebagai kuburiyun. Orang yang ziarah kubur itu mendoakan, bukan meminta kepada kuburan. Orang yang ziarah kubur itu tidak menyembah kuburan, sebab menyembah kuburan itu hukumnya musyrik, ya. Tapi dalam rangka untuk mendoakan, dan juga tujuan utama adalah mengingat kematian, mengingat akhirat, dan juga dalam rangka mendoakan si mayit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, menjaga iman Islam kita, dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.